Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Tottenham akan menjamu Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium pada pekan ke-33 Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Tottenham versus MU ini akan live Jumat 28 April 2023 pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Tottenham sedang limbung setelah berpisah dengan Antonio Conte. Tottenham menunjuk Christian Stellini untuk menjadi caretaker sampai akhir musim. Namun dia tidak bertahan lama, hanya 4 laga dia sudah dipecat. Ryan Mason pun dipercaya sebagai pelatih interim. Dan laga pertamanya adalah laga kandang kontra MU nanti. Di lain pihak, MU baru saja memastikan diri lolos ke final Piala FA berkat kemenangan adu penalti atas Brighton di semifinal. Bagi pasukan Erik ten Hag itu merupakan pengobat kekecewaan usai disingkirkan Sevilla di perempat final Liga Eropa. Manchester United saat ini bersaing dengan beberapa tim untuk posisi 4 besar di Liga Inggris. Salah satunya adalah Tottenham Hotspur yang akan menghadapi mereka di London nanti. Bisakah MU memanfaatkan limbungnya sang lawan untuk meraih hasil positif? Manchester United akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur pada pekan ke-33 Liga Inggris pada Jumat 28 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Tottenham Hotspur Stadium itu, United mungkin kehilangan banyak pemain kunci. Pada fase akhir musim ini, Manchester United punya masalah yang serius dengan cedera. Sejumlah pemain kunci harus masuk ruang perawatan dan paling baru ada Bruno Fernandes harus menepi dari lapangan. Bruno mengalami cedera ketika MU berjumpa Brighton pada laga semifinal Piala FA. Pemain 28 tahun itu ditarik keluar pada menit 101 karena mengalami masalah kebugaran. Kini Bruno Fernandes diragukan cukup bugar untuk duel melawan Tottenham. Bahkan beberapa sumber meragukan kehadiran pemain asal Portugal itu ketika United berlaga di London Utara. Sebelum Bruno Fernandes, beberapa pilar penting MU juga tumbang karena cedera. Kehilangan paling krusial terjadi di lini belakang. United tidak bisa memainkan dua pemain kunci sekaligus, Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Berikut ini daftar pemain cedera Manchester United. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka Bruno Fernandes terindikasi mengalami cedera yang cukup parah. Indikasi cedera Bruno Fernandes cukup parah terlihat dari unggahan istri sang playmaker baru-baru ini. Melalui akun Instagramnya, Anna Maria Pinho mengunggah foto Bruno Fernandes yang lagi bersantai di ruang keluarga rumah mereka. Di foto itu terlihat Bruno Fernandes mengenakan pelindung kaki saat lagi duduk di sofa. Selain itu, kaki Bruno juga ditopang oleh 3 bantal, sementara di pinggir sofa terlihat ada kruk dan sepatu pelindung. Alhasil banyak yang berspekulasi bahwa kondisi cedera sang playmaker cukup parah. Namun baru-baru ini The Telegraph memberikan informasi seputar cedera yang dialami Bruno Fernandes. Mereka menyebut penggunaan pelindung kaki dan sepatu khusus Bruno itu merupakan langkah pencegahan. Ini disebabkan hasil pemeriksaan cedera Bruno Fernandes masih belum selesai. Jadi sambil menunggu hasil analisisnya selesai, Bruno diminta untuk menjaga kondisi kakinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paul Barber selaku CEO Brighton tidak mengesampingkan kepindahan pemain bintangnya, yaitu Alexis Mac Allister. Pada bursa transfer musim panas nanti, peraih gelar juara Piala Dunia tersebut mendapatkan minat dari beberapa tim Premier League. Salah satunya adalah Manchester United. Barber menjelaskan mengenai perpanjangan kontrak Mac Allister yang dilakukan sebelum perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar bergulir. Ia merasa gelandang timnas Argentina tersebut bermain lebih cemerlang semenjak berhasil menjuarai Piala Dunia.
Barber sendiri tidak menampik bahwa pemainnya mendapatkan banyak sorotan dari tim-tim besar Eropa dan ia tidak menjamin McAllister akan bertahan di Brighton untuk waktu yang lama. Sang CEO sudah bersiap apabila pemain bintangnya akan hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Tottenham Hotspur dikabarkan tidak akan dengan mudah melepaskan Harry Kane ke Manchester United. Jikapun bersedia menjual, Tottenham akan memasang bandrol premium. Lalu berapa yang diminta Tottenham kepada MU untuk melepaskan Harry Kane? Menurut The Sun dan The Telegraph pada Selasa 25 April 2023, Tottenham akan memasang harga berbeda. Spurs dikabarkan minimal meminta 100 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah kepada sesama klub Premier League yang tertarik menggait Harry Kane. Namun jika peminatnya adalah klub di luar Inggris, harganya akan lebih murah. Tottenham akan memasang harga sekitar 80 juta pound sterling atau sekitar 1,49 triliun rupiah. Ada spekulasi baru muncul terkait siapa kiper Manchester United di musim 2023-2024. Sosok Yann Sommer dilaporkan kembali masuk dalam incaran setan merah. Menurut laporan Blind, Manchester United sebenarnya sudah lama meminati jasa Sommer. Erik ten Hag menyukai sang kiper karena ia punya refleks yang bagus. Sementara itu, sang kiper juga sanggup membuat build up play dari belakang. Di awal tahun kemarin, MU sebenarnya sudah mau merekrut Sommer sebagai pengganti Martin Dubravka yang kembali ke Newcastle. Namun mereka kalah dari Bayern Munchen. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU punya peluang yang cukup bagus untuk mengamankan jasa Sommer di musim panas nanti. Sang kiper berencana untuk cabut dari Bayern Munchen. Pasalnya musim depan Manuel Neuer akan kembali jadi kiper utama Bayern dan sang kiper tidak mau jadi kiper pelapis. Itulah mengapa sang kiper memutuskan untuk cabut dan jika MU berani memberikan jaminan jam bermain untuk sang kiper, maka ia siap pindah ke Old Trafford. Tebusan sekitar 10 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk Bayern Munchen untuk melepaskan kiper timnas Swiss tersebut. Ryan Gravenberch belum memutuskan akan hengkang dari Bayern Munchen. Sang pemain kabarnya akan melakukan komunikasi dengan manajemen di Rotten terlebih dahulu. Ryan Gravenberch mengaku tidak begitu senang dengan situasinya di Munchen. Jarangnya menit bermain jadi alasan bagi mantan Ajax Amsterdam itu untuk pindah. Untuk jadi pemain reguler, Gravenberch harus bisa merebut tempat utama dari pemain lain di posisinya. Sang pemain tahu betul apa yang mereka hadapi. Gravenberch sebenarnya baru menjalani musim perdananya di Allianz Arena. Hanya karena menit bermain yang minim, gelandang muda ini memilih mencari klub baru. Liverpool dan MU kabarnya harus membayar 40 juta euro kepada Munchen demi memboyong Gravenberch. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini angkat bicara seputar spekulasi masa depan Rasmus Højlund. Ia mengakui bahwa timnya tidak punya kuasa untuk menahan kepergian sang striker di musim panas nanti. Gasperini mengaku sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Højlund. Ia menilai tidak banyak striker muda yang punya kemampuan sebagus Højlund, sehingga ia senang memiliki sang striker di skuad Ladea. Gasperini tahu bahwa bakat besar Højlund mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa, salah satunya adalah Manchester United. Ia mengakui timnya tidak punya kuasa untuk menahan Højlund dari kejaran tim-tim top Eropa di musim panas nanti, sehingga Atalanta hanya pasrah jika nantinya Højlund dilepas. Buyar sudah harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Paulo Dybala. Sang striker dilaporkan lebih memilih untuk bertahan di AS Roma. Laporan Nicolas Kira mengklaim bahwa Dybala saat ini tidak berminat untuk meninggalkan AS Roma. Penyerang timnas Argentina itu merasa nyaman bermain di ibu kota Italia. Apalagi ia merasa diperlakukan dengan baik oleh para fans AS Roma sejak ia tiba. Selain itu, Dybala juga merasa nyaman bermain di bawah asuhan Jose Mourinho dan tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan. Jadi ia memantapkan hati untuk bertahan di AS Roma. Menurut laporan yang sama, Dybala dan AS Roma saat ini sedang berdiskusi terkait kontrak baru sang striker. Dybala akan menerima kontrak berdurasi 3 tahun hingga tahun 2026 mendatang. Selain itu, ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di skuad Ilupi.
Selain itu, AS Roma dikabarkan ingin menghapus klausul rilis senilai 20 juta euro di kontraknya. Saat ini, pembicaraan sedang berlanjut dan kedua pihak optimistis Dybala akan bertahan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United dan Chelsea. Kiper incaran mereka Andre Onana dilaporkan bakal dijual Inter Milan di musim panas nanti. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter Milan mempertimbangkan serius untuk menjual Onana. Padahal sang kiper baru berlabuh di Giuseppe Meazza di tahun lalu. Inter dikabarkan lagi berada dalam kondisi kepepet. Keuangan mereka lagi bermasalah sehingga mereka butuh mendapatkan tambahan pemasukan sesegera mungkin. Itulah mengapa Onana siap mereka jual karena mereka benar-benar butuh tambahan uang di musim panas nanti. Mereka akan menjual Andre Onana di angka 40 juta euro. Pihak Inter Milan menilai harga ini layak disematkan untuk Onana yang tampil sangat apik di musim ini. Inter juga menilai harga itu layak diberikan kepada Onana karena sang kiper masih menyisakan kontrak berdurasi 4 tahun di Inter Milan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan kesemsem berat pada sosok Antonio Silva. Bek muda Benfica itu dilaporkan jadi salah satu target penting Manchester United di musim panas nanti. Laporan Ekrem Konur mengklaim bahwa Manchester United menjadikan Silva sebagai bek tengah impian mereka di musim panas nanti. Sang bek masih berusia 19 tahun, namun ia menunjukkan penampilan yang sangat apik di lini pertahanan Benfica. MU percaya bek timnas Portugal ini bakal jadi bek top di masa depan. Jadi mereka ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal menemukan kesulitan yang besar untuk mendapatkan jasa Silva. Ini disebabkan sang bek baru saja menekan kontrak baru di Benfica. Kontrak itu membuatnya membela Las Aguilas hingga tahun 2027 mendatang. Benfica juga dikabarkan ogah berpisah dengan Silva. Jadi kans MU untuk mendapatkan jasa sang bek di musim panas nanti cukup kecil.